Siapa yang sudah nggak sabar untuk perayaan Natal kita? Ya, saya mau sedikit kasih announce nanti minggu depan ya, hari Sabtu depan akan ada Natal Eagle Kids. Ya, jadi Anda yang punya anak-anak, tolong anaknya diarahkan ke sini ya. Karena kita akan ada perayaan Natal dengan tema Namu, Si Semut dan Kerajaan Bulma ya. Bapak Ibu nggak boleh iri ya, temanya anak-anak lebih mantap ya. Dan nanti itu terbuka untuk usia 2 tahun sampai kelas 8 SMP, kelas 8 SMP. Ya kelas 8 memang SMP ya, itu kelas 8. Dan nanti saya yang berkhotbah di ibadah Sabtu depan itu ya. Nanti kalau Anda punya anak-anak tolong dibawa supaya mereka bisa mengikuti ibadah Natal kita dengan luar biasa. Sudah nggak sabar, saya hampir tiap malam itu nanti banyak mengisi khotbah Natal di sigi-sigi yang ada juga ya. Dan praise the Lord ya. Dan sepanjang hari ini saya khotbah bergantian dengan Pastor Lani. Nanti saya ambil sesi pagi dan siang. Nanti Pastor Lani sesinya sore dan malam ya. Jadi saya berharap Anda kalau nggak kemana-mana, mumpung hujan, di rumah Tuhan aja lebih baik ya. Jangan ya, bukan karena alasan hujan, tapi karena alasan kita rindu untuk dibangun akan firman-Nya. Ya, jadi datang, jangan skip 1 kali ibadah pun, kalau bisa ikut 2 ya puji Tuhan ya. Tapi kalau nggak bisa 1 kali aja juga nggak apa-apa ya. Bilang kiri kanan nggak apa-apa ya. Tapi lebih baik kalau bisa 2 ya, supaya komplit dapatnya. Anda bisa terima impartasinya lebih banyak. Oke, 1 Petrus pasal 1 ayat 3, judul di sana adalah pengharapan iman dan kasih. Tapi kalau saya kasih judul adalah jangan gagal dalam panggilanmu. Ya, mungkin setiap kita punya pergumulannya masing-masing. Sesuatu yang mungkin kita belum capai di tahun 2024, mungkin ada sakit, penyakit yang mungkin kita alami, tapi kita belum lihat mujizat kesembuhan. Ya, seringkali itu bisa menggoncang iman kita juga. Mempertanyakan Tuhan di manakah Engkau? Karena saya belum lihat kesembuhan terjadi di hidup saya. Makanya lewat ayat ini saya mau betul-betul menjaga panggilan kita semua. Karena Tuhan itu amat sangat baik, katakan amin. Tuhan tidak bisa dibandingkan dengan sesuatu yang ada di dunia. Kalau ukuran Tuhan hanya sekedar jawaban doa, maka kita bisa kecewa nantinya. Tapi kalau Tuhan itu segalanya, meskipun kita mungkin nggak mendapat sesuatu yang ada di dunia ini, tidak ada alasan untuk kita nggak bisa mencintai Tuhan. Katakan amin. Ya, perhatikan 1 Petrus 1 ayat 3, dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar, telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Sedikit latar belakang dulu. Penulis dari kitab yang kita baca ini pasti kita tahu semua, namanya Petrus. Seorang yang pernah menyangkal Tuhan, seorang yang pernah dia ketika ditanya sama orang, ketika dalam arang api yang dibakar itu, ketika dia tanya, kamu kan salah satu pengikutnya, dia memutuskan untuk menyangkal Tuhan di waktu itu. Ya, kenapa Petrus menyangkal? Padahal dia adalah orang yang sangat diandalkan. Nanti di khotbah saya berikutnya, saya tunjukin dalam pencobaan Yesus tetap dia adalah manusia, datang ke dunia ini sebagai manusia. Meskipun dia Tuhan, tapi dia juga sebagai manusia. Dia datang ketika mengalami pencobaan, dia butuh orang-orang yang bisa menguatkan dirinya. Salah satu yang minta untuk bisa menguatkan dirinya itu adalah Petrus. Sebenarnya Tuhan tidak berharap lebih sih. Tuhan cuma minta kamu berjaga-jaga aja, barengin saya aja dalam pergumulan ini. Tapi Petrus gagal di waktu itu. Nah, Petrus ketika dia menyangkal Tuhan, kenapa dia menyangkal Tuhan? Karena dia melihat pengharapannya hilang. Yesus mati di kayu salib. Yesus menyerahkan nyawanya di kayu salib, sehingga ketika orang melihat Yesus ditangkap, semua muridnya tercerai-berai pergi semua. Tapi ketika Yesus bangkit dari kubur, Petrus adalah salah satu orang yang sangat membela Injil. Kalau Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 5, yang nggak usah buka, percaya saja pendeta sudah membacanya. Ya,
Di pasal 5, itu mereka dihadapkan di mahkamah agama. Petrus sebagai ketuanya, soko gurunya di situ. Dia dihadapkan di mahkamah agama. Orang ini berani sekali di hadapan mahkamah agama. Dia berkata, lebih taat mana, kepada Tuhan atau kepada manusia? Tuhan dong yang harusnya, mungkin ya kalau bahasa yang lebih tak gampangkan. Tuhan yang harus lebih taat kita kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Tapi ini orang luar biasa. Kenapa dari orang yang sebelumnya penakut, menyangkal Tuhan, tiba-tiba dia menjadi orang yang paling berani menghadapi semua orang. Ketika semua orang berkata, ini orang-orang mabuk, dia yang paling berani. Dia berkata, mereka nggak mabuk ya, coba lihat jam berapa ini, belum waktunya mabuk. Mereka semua ini mengalami baptisan Roh Kudus. Wah, berani sekali ini orang. Kenapa? Karena dia lihat kebangkitan Tuhan dalam hidupnya. Dia adalah saksi dalam kebangkitan. Makanya kata pertama ini penting. Kata pertamanya adalah terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah Yesus itu membuat kita kagum hari ini? Ketika kita berkata Yesus Tuhan, Tuhan Yesus. Apakah ada hati yang gentar di hidup kita untuk berkata bahwa Engkaulah segalanya di hidupku? Ataukah biasa-biasa aja? Ya. Natal yang akan kita rayakan tanggal 22 dan tanggal 25 nanti bukan sekedar perayaan. Tapi setiap kita harus mengingat bahwa karena kelahiran Yesus itulah menjadi sebuah pengharapan baru bagi kita semua. Bagi dunia di luar sana, mereka nggak punya pengharapan yang pasti. Tapi kita punya pengharapan yang pasti, Yesus itulah milik yang pasti pada akhirnya. Amin. Amin. Bisa enggak kita berkata, terpujilah Tuhan. Meskipun mungkin dalam tantangan. Terpujilah Tuhan mungkin, meskipun kita dalam sakit penyakit yang belum sembuh. Bisa enggak kita berkata, Engkau Allah segalanya. Petrus itu, dia lihat kebangkitan Tuhan, itu yang membuat hidupnya berbeda sebagai orang Kristen. Makanya kata pertama dikatakan, yang telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Karena kebangkitan Yesus Kristus adalah kebangkitan kita, katakan amin. Ya. Kebangkitan Yesus bicara bahwa setelah kematian kita tidak akan mati selama-lamanya. Kita bangkit kembali. Kita akan diangkat sama Tuhan, anak-anak Tuhan. Kita nggak perlu takut dalam pengadilan tata Allah. Kita nggak perlu takut. Sama seperti imam besar Yosua yang di kitab Malaki, di kitab Malaki, imam besar Yosua diperhadapkan di persidangan, didakwa sama si setan. Tapi dikatakan ada malaikat yang datang membelanya dan memberikan apa tuh, saya lupa apa, dikasih apa itu, membuat dia tahir, si imam besar Yosua ini. Saya tahu Yesus itu disebut pembela kita, karena nanti dia yang membela kita. Tidak ada yang perlu ditakuti di dalam hidupnya anak Tuhan. Karena ketika kita meninggal pun kita punya jaminan yang pasti. Di dalam Yesus nggak ada kata semoga, pasti. Ya, nggak ada kata semoga masuk surga ya, nggak ada semoga masuk surga. Orang yang berkata semoga itu karena Anda tidak yakin aja bahwa Tuhan mati buat Anda dan Tuhan telah menebus dosa Anda dan akan mengangkat Anda kembali pada waktunya nanti. Amin. Yesus itulah harta yang paling indah di hidup kita. Mungkin ini, saya khotbah ini mungkin agak klise ya, orang pikir tentang Tuhan Yesus, tapi sebetulnya inilah pokok kehidupan kekristenan kita. Banyak orang ke gereja, tidak semua orang cari Tuhan, kadang cari berkatnya saja. Saya percaya di sini nggak ada, di luar sana yang ada, di sini nggak ada yang ngaku katanya. Ya. Kita harus dibenarkan lagi, apalagi kita mau masuk perayaan Natal, tidak sekedar ajang kumpul-kumpul. Oh, saya juga senang, saya sudah mikirkan nanti makan malam bersama anak-anak saya di mana. Saya sudah mikirkan, sudah dari masuk awal Desember saya sudah merancangkan nanti mau makanlah sama anak-anak Natal di mana, segala macam gitu. Tapi lebih dari itu, Yesus itulah tokoh besarnya, itulah segalanya bagi kita. Seandainya Yesus kalau nggak pernah bangkit dari kubur, maka nggak ada pengharapan buat kita semua. Tapi puji Tuhan, Yesus bangkit dari kubur, artinya maut nggak bisa menguasai kita. Karena dia lebih besar daripada maut yang ada. Amin. Makanya orang mati di dalam Tuhan disebut berbahagia.
Kok bisa Pak? Iya, karena jaminannya pasti. Yang ditinggal sedih, tapi yang meninggal bahagia. Ya, kalau bisa mungkin meninggalnya sambil senyum gitu, mungkin lebih kelihatan ya. Tapi nggak perlu legalitas dari dunia. Karena orang mati di dalam Tuhan, orang anak Tuhan yang mati, itu disebut bahagia. Kenapa? Karena Tuhanlah jaminannya. Amin. Next, dikatakan begini. Oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, menjadi pengharapannya pasti. Ayat 4, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Saya jadi ingat Matius 6 ayat 19, ayat 21, ada enggak ayatnya bisa ditampilkan enggak? Matius 6 ayat 19, ayat 21 dikatakan, kalau kamu cari harta, jangan cari harta yang habis dimakan nyengat. Di dunia ini semua akan gampang datang, akan gampang pergi juga. Kalau kita taruh rasa aman kita kepada sesuatu yang ada di dunia, kita akan suatu hari kita akan kecewa. Kenapa? Karena mereka akan menjadi isi come isi go. Kadang cepat datang, kadang cepat pergi. Nggak bisa. Kalau mau taruh pengharapan di dalam Tuhan, karena itulah milik yang pasti pada akhirnya. Makanya dikatakan kalau kamu kumpulkan harta, jangan cuma harta yang di bumi. Di bumi ini segala sesuatu pasti bisa hilang. Ngengat dan karat akan menghabiskannya juga. Tapi kalau kamu kumpulkan harta adalah kumpulkan harta yang nggak habis dimakan ngengat dan karat. Persis kayak ini dikatakan, yang tidak dapat layu pada akhirnya. Nanti pada akhirnya kita nggak bawa apa-apa, ada lagu dikatakan gini, Kunci Dedan. Lagu biasanya dibawa di dalam penghiburan untuk orang meninggal. Ku tak membawa, tahu lagu itu? Apapun juga saat ku datang ke dunia, tak bawa apa-apa lahirnya. Meskipun nanti kasih pakaian dan segala macam. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Yang dibawa cuma hati pada akhirnya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Harta yang kita punya di dalam Yesus itu tidak akan layu. Dunia boleh berlalu, dunia boleh tidak pasti, tapi orang yang pegang Tuhan tidak akan dipermalukan. Ya, makanya ini penting sekali. Yesus itulah, kumpulkan harta itu di surga. Jangan cuma di muka bumi. Enggak apa-apa sih saya ngomong gini, buat orang yang malas akan berkata, yes, setuju. Ya, Anda nggak tanggung jawab, apalagi seorang bapak-bapak, suami nggak kerja, itu berarti nggak tanggung jawab. Ya. Saya pun seorang suami, seorang bapak, saya sudah punya planning, punya mimpi buat istri dan anak-anak saya. Saya kepingin bahagiakan mereka. Karena moto saya bahagianya mereka, bahagianya saya. Sukacitanya mereka, sukacita saya. Kita nggak bisa terpisahkan di situ. Tapi lebih dari itu, mengumpulkan harta di surga itu jauh lebih mulia. Karena itu yang pada akhirnya nanti nggak akan hilang. Yang pada akhirnya nanti kita akan dapatkan. Yang percaya, kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ayat 5 dikatakan begini, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Sedikit belajar sejarah ya, ayat ini sebetulnya ditulis untuk orang-orang yang datang. Tafsirannya mengatakan itu datang ketika di loteng atas, di Pentakosta di waktu itu. Mereka mengalami baptisan Roh Kudus, mereka mengalami jamahan. Ketika murid-murid mengalami baptisan Roh Kudus, orang-orang mengalami jamahan. Orang-orang itu tergerak hatinya berkata, apa yang harus kami kerjakan? Petrus berkata dengan lantang, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis. Kira-kira ada 3.000 orang di waktu itu mengalami pertobatan. Nah, kepada orang-orang inilah surat itu diberikan sebetulnya.
Dan Petrus ingatkan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Karena dalam hidup ini perlu setiap hari langkah iman. Iman itu apa sih? Apa iman? Saya pernah khotbahkan itu. Iman itu bukan jawaban doa. Ibrani 11 ayat 6 dikatakan begini, barang siapa percaya kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Nggak hafal ayat itu. Dan bahwa Allah dikatakan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Iman itu bukan jawaban doa. Iman itu bicara tentang percaya kepada Allah yang tidak kelihatan itu. Setiap hari bangun tidur kita dihadapkan mau bertemu dengan siapa dulu pertama kali. Kalau Anda beriman, Anda akan cari Tuhan pertama-tama. Anda akan bangun hidup Anda lewat firman sebagai suratan cinta Tuhan kepada Anda. Saya lagi baca kitab Mazmur hari-hari ini. Itu kenapa kita lakukan itu? Karena kita tahu Dia ada di hidup kita, saudara. Halo, amin. Dia ada bersama kita, itulah iman. Iman itu enggak ngomong tentang jawaban doa. Nanti jawaban doa, ketika kita percaya Allah yang tidak kelihatan itu, maka Allah itu yang mendengar doa kita. Tapi iman pertama-tama itu tertujunya kepada Allah. Makanya Petrus ingatkan, kamu yang bertahan sampai sekarang terus beriman ya. Harus percaya bahwa Allah itu menyertai hidupmu. Meskipun kamu tidak lihat Allah secara kasat mata, tapi Allah itu ada. Kadang-kadang ada orang itu ketika mengalami tekanan dalam hidup itu, kadang-kadang merasa nggak lihat Tuhan. Ya, saya jadi ingat lagu, ini kok banyak nyanyi ya, pagi-pagi ya, nggak apa-apa ya. Semoga lagu ini nggak kena ban sama YouTube ya. Lagunya ini, kunci D lagi dan kuncinya gini. Nggak tahu Dani tahu nggak ya? Lagunya begini, lagunya Jacqueline. Berkali-kali kau menolong. Tahu lagi itu enggak? Tahu, oh hebat. Berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Sudah betul lagi dan berkali-kali kau menolong. Berkali-kali kau kuatkan dalam lembah kelam, engkau ada, Yesus setia. Kadang orang kalau mengalami pergumulan itu, orang bisa nggak lihat Tuhan. Tuhan di mana engkau? Ya, hidup kita nggak selalu namanya mulus, seperti jalan tol mulus gitu ya. Kadang-kadang ada geronjalannya. Kadang-kadang kita melewati lembah, ya. Saya pernah sekali dari Banyuwangi ke Bali ini, ternyata di Tabanan ada kecelakaan. Itu saya bersandar sama Google Map. Dalam Google Map itu saya cuma percaya sama dia. Karena saya nggak ngerti ini jalan dibawa kemana. Ya, tiba-tiba jalan itu dibawa naik turun bukit, naik gunung, lekuk-lekukannya itu mantap sekali. Keluar-keluar di Bedugul. Ya, mungkin kalau Anda yang orang Bali pasti tahu rute mana saya, tapi saya nggak tahu di waktu itu. Tapi dalam setiap lembah itu kagum saya lihat Tuhan, indah ya, luar biasa ya. Kadang-kadang orang kalau dalam tekanan itu nggak bisa lihat Tuhan di hidupnya. Makanya Petrus ingatkan, kamu harus punya iman dalam hidupmu. Kamu harus lihat Tuhan itu lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Amin. Tuhan itu lebih besar dari apa yang ada di dunia. Kalau tanpa iman, mungkin kita tidak akan bisa bertahan dalam panggilan kita, semua kita. Hari ini Kristen belum tentu besok pengikut Kristus lagi. Makanya kita harus pegang Tuhan di hidup ini lebih dari apapun. Katakan amin. Dikatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Kita nggak dibiarkan sendirian karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ayat 6, perhatikan. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Bilang kiri kanan, punya masalah enggak? Tanya. Bilang. Yang ditanya bilang, punya masalah enggak? Punya, ya. Banyak. Atau mungkin, oh enggak, saya enggak ada masalah hari ini. Tahun kemarin ada.
Tahun depan jangan-jangan ada masalah lagi, enggak usah diminta ya. Tapi bilang sama teman-teman Anda ini, bilang, kamu harus tetap percaya. Ya. Tahu enggak, namanya orang hidup itu pasti ada masalah. Kalau Anda punya masalah, berarti Anda masih hidup. Kalau Anda enggak mau masalah, berarti Anda cepat mau pulang sama Tuhan. Ya. Namanya orang hidup itu selalu ada masalah. Ada pencobaan. Yesus pun mengalami pencobaan. Beda-beda, pencobaan itu ada levelnya. Ada pencobaan karena diri sendiri, ada pencobaan karena roh jahat ingin menghalangi kita. Ada pencobaan yang diizinkan untuk supaya Tuhan izinkan itu terjadi, supaya Anda akan diangkat lebih lagi nanti pada akhirnya. Tapi ayat ini luar biasa, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Dalam pencobaan, harus tetap bisa melihat Tuhan dalam hidup Anda. Kalau Anda nggak bisa lihat Tuhan dalam hidup Anda, nggak mungkin bisa bergembira. Orang kalau mengalami pencobaan, mana ada orang bergembira, dikira orang gila itu. Ya, tapi orang kalau bergembira, aneh. Orang tanya, kamu mengalami pencobaan kok masih bisa berbagi ya? Kamu mengalami tekanan kok masih bisa menguatkan orang lain ya? Saya tahu itu bukan karena kita, karena iman tadi dulu di dalam Tuhan. Anda lebih mempercayai Tuhan lebih besar daripada perkara-perkara yang ada di dunia ini. Itu yang membuat kita kuat, saudara. Ya, kalau Anda tanya pendeta itu kenapa ya? Kenapa kok pendeta itu kuat ya? Jarang cerita masalahnya, disimpan sendiri mungkin lebih banyak. Makanya tiba-tiba rambutnya rontok gitu aja, rambutnya putih gitu ya. Bukan pendeta itu kuat, karena gak ada pilihan yang lain. Dia harus lebih kuat. Sebetulnya pendeta juga manusia. Sama kayak Anda juga kok. Ya, kita ini sama-sama hamba, sama-sama manusia. Tapi kalau kuat, jangan ngomong pendeta, ada jemaat yang kuat pun banyak. Kenapa mereka kuat? Karena mereka pegang Tuhan dalam hidupnya. Mereka percaya Tuhan, asalkan kau menyertaiku, aku tidak takut. Sama kata Daud, sekalipun dalam lembah kelam, gada dan tongkatmu menyertai aku. Siapa yang bawa gada dan tongkat? Apakah jalan sendiri? Saya percaya enggak, ada Tuhan yang menyertai. Gada dan tongkat Tuhan menyertaiku. Artinya Tuhan itu ada dalam segala musim kehidupan. Makanya taruh percaya itu kepada Tuhan. Dunia mungkin kita nggak bisa lihat nih, jalan akhirnya sampai kapan ya, ujungnya kemana. Tapi kita tahu, di tangan Tuhan, Tuhan tahu yang terbaik. Amin. Jadi kita nggak perlu khawatir dengan apapun juga. Ayat 7, saya terakhir ayat 9. Anda dapat sesuatu nggak? Maksud semuanya itu ialah, ini loh, untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ternyata dalam pencobaan itu tidak selalu jelek. Pencobaan itu kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi untuk kita tuh dibersihkan. Kalau kita mengalami persoalan hidup, jangan tanya, kenapa aku mengalami persoalan hidup ini? Yang pertama-tama ditanya, why Lord, mengapa? Apa ada yang salah di hidupku? Pastilah, namanya manusia tidak ada yang nggak berbuat salah. Ketika dalam mengalami tekanan atau perjuangan masalah kehidupan, yang perlu dikrosek pertama-tama yang ditanya adalah diri kita sendiri dulu. Apakah aku ada yang perlu diubah Tuhan? Ingat ya, di dalam 1 Korintus kalau saya nggak salah, dikatakan dalam kehidupan orang Kristen itu ada berbagai macam bahan-bahan. Yang pertama ada yang emas dan perak, tapi yang kedua itu dikatakan ada dari jerami dan kayu. Yang membedakan dari dua jenis bahan ini, ketika mengalami proses pemurnian, yang dari kayu dan jerami itu gampang terbakar. Pernah lihat orang Kristen yang kayu jerami? Ketika mengalami masalah, tiba-tiba dia berkata, wes aku ndak Tuhan-Tuhanan. Ya, berarti dia terbuat dari kayu dan jerami. Tapi kalau ada orang yang diproses, dia mengalami tantangan, tekanan, tapi ndak mundur, justru dia melangkah maju, yang jelek-jelek dibuang, berarti itu emas dan perak. Karena yang membuat kita pada akhirnya kekristenan kita menjadi kekristenan sejati atau tidak, gampang. Kasih masalah di orang itu. Nanti kelihatan ini kualitasnya apa. Siapa yang di sini yang kena masalah sedikit-sedikit berkata, wes aku ndak Tuhan-Tuhanan, wes aku ndak mau sigi lagi,
Wes aku ndak akan ini lagi. Kalau itu Anda selalu mengatakan itu artinya Anda kayu dan jerami, kata firman Tuhan. Gampang terbakar. Sedikit-sedikit give up, sedikit-sedikit aduh ndak mampu. Come on, bilang kita ini kualitasnya emas. Loh, ndak ada yang percaya kita ini emas. Bilang, Mas Budi, Mas Bintoro, kita ini emas. Saya ngomong sama diri saya. Ketika dalam tekanan, saya bilang, kamu emas, yang dibuang itu kotoranmu, tapi kamu akan berkilau nantinya. Kekristenan kita tuh harus begitu, tahan banting, enggak sedikit-sedikit, gampang pergi, sedikit-sedikit ngancam, wes aku tak keluar ya, gitu. Atau, wes aku enggak tuhan-tuhanan, enggak boleh. Kekristenan kita harus jadi kekristenan yang sejati. Kapan menjadi kekristenan sejati? Ketika masalah terjadi di hidupmu, jadilah emas, kotorannya aja yang dibuang. Tapi emasmu akan semakin berkilau. Tidak mungkin orang yang mengalami persoalan ketika dia percaya Tuhan, tidak mungkin orang itu nggak diangkat sama Tuhan. Ingatkan dirimu. Saya ingatkan diri saya, kamu emas, Mas Samuel. Kamu lebih berharga, Sam. Kamu lebih berharga. Kamu lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Kamu lebih dari apapun. Saya ngomong sama diri saya, kamu emas. Emas yang murni. Emas yang murni itu kotorannya yang dibuang. Emas itu pada akhirnya, emas sekali emas tetap akan emas. Dia akan bersinar dimanapun dia berada. Anak Tuhan itu kan dikatakan kamu adalah terang dunia. Bukan terang kecamatan, terang dunia. Ya. Makanya dikatakan kalau anak-anak Tuhan kumpul dengan anak Tuhan itu menjadi silau. Kenapa? Ya karena terang itu. Tapi kalau terangnya itu gelap, betapa gelapnya orang itu. Karena terang Tuhan tidak bisa menyinari kehidupannya. Dia justru kegelapan yang ada dalam dirinya. Kita itu harus jadi Kristen yang sejati. Ya, masalah tidak boleh membuat kita jauh dari Tuhan. Masalah tidak boleh membuat kita mundur dari Tuhan. Masalah itu membuat kita semakin melangkah maju di dalam Tuhan. Amin. Bilang sama dirimu, kamu emas. Ya. Kita bukan kayu dan jerami yang gampang terbakar. No, kita emas. Amin. Yang emas kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dimurnikan, tinggi nilainya, wow. Ya. Petrus pernah melakukan kesalahan, dia pernah hilang dari panggilan. Tapi ketika dia lihat Yesus bangkit, dia tidak mau mengulangi hal yang sama. Pada akhirnya dia adalah, saya pernah baca, nggak ada di Alkitab kita ya. Tapi ketika Petrus pada akhirnya menyerahkan dirinya itu, kata tafsirannya ya, saya soalnya nggak hidup di zaman itu juga. Petrus itu ketika dia mau ditangkap pada menjelang dia mau disalib, ketika dia mau disalib, dia bilang jangan salib aku seperti Tuhanku, salib aku terbalik karena aku tidak layak. Ya, tapi Petrus itu sebetulnya menurut tafsirannya ketika mau ditangkap dia sudah lepas dari Roma. Diturunkan sama murid-muridnya, disuruh pergi, kamu pergi Petrus, pergi, karena kamu akan ditangkap, kamu pasti akan mati, pergi Petrus. Tapi ketika menjelang dia pergi, katanya ini menurut buku yang pernah saya baca, dia sudah berjalan di depan, keluar dari Roma, tiba-tiba dia lihat satu sosok pribadi yang dia kenal, berjalan masuk ke Roma. Dia kaget ketika lihat itu, dia berkata, Tuhan mau kemana engkau? Dia lihat Yesus masuk ke dalam Roma. Begitu dia lihat Yesus, dia tersungkur. Tuhan Yesus tidak bicara apa-apa, Tuhan Yesus cuma masuk aja ke Roma. Langsung dia ingat ayat, kamu akan menyerahkan tanganmu, Petrus. Kamu akan dibawa. Karena Tuhan Yesus sudah ingatkan dia di Yohanes pasal terakhir, kamu akan menyerahkan tanganmu dan kamu akan dibawa. Dia ingat, dia berkata, aku tidak mau menyangkali Tuhan 2 kali. Aku mau kembali ke jalan di mana Tuhan sudah tentukan dalam hidupku. Dia pergi memutuskan untuk ikut Tuhan, berjalan pada akhirnya. Dan kita tahu bahwa pada akhirnya dia mati. Mati terhormat, membela Injil. Dia nggak pernah menyangkal lagi kedua kalinya. Ingatkan dirimu, kita nih emas. Dalam pergumulan, dalam tantangan hidup. Never give up. Kita harus bangkit. Amin. Amin, amin. Harus bangkit. Ya. Oh, haleluya. 2 ayat terakhir, saya selesai. Ayat 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia,
namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Ayat 9 baca rame-rame 3, 4. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Untuk keselamatan itu dunia mencarinya dengan bisa menawarkan macam-macam. Untuk kesehatan aja orang bisa tukar semua hartanya untuk dia sehat. Apalagi untuk keselamatan jiwa. Orang rela tukar apapun. Kita anak Tuhan, kita punya keselamatan jiwa. Kita gratis dikasih Tuhan. Untuk keselamatan jiwa itu enggak bisa saudara. Mungkin Anda bisa ke bulan kalau Anda punya uang banyak. Tapi kalau keselamatan jiwa, kalau Tuhan tidak anugerahkan, kita juga enggak akan bisa menerimanya. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan. Kadang-kadang orang berpikir karya berita tentang salib itu berita kebodohan. Tuhan kok mati di kayu salib. Akhirnya ujungnya dari ketika dia ngomong begitu, menolak Tuhan Yesus, menolak keilahian Tuhan. Sehingga dia enggak menerima keselamatan. Keselamatan itu meskipun gratis, itu kalau enggak Tuhan anugerahkan, kita enggak bisa memperolehnya juga loh kadang-kadang. Bisa paham ini? Keselamatan yang paling, saya mau tanya sama Anda, berkat yang paling berharga di hidup Anda itu apa sih? Apa berkat? Nafas. Nafas ya. Kalau nafas diambil, meninggal. Bye. Justru yang paling bahaya itu ketika setelah meninggal itu, kemana kita? Itu yang bahaya. Hidup di sini ini firman Tuhan katakan kita ini cuman kontrak. Ada yang sudah 120 tahun di sini angkat tangan. Kita mau foto tertua di antara kita semua. Kemarin saya lihat satu orang jemaat Malang. Masih muda, umur 20 something, singer. Saya sering lihat dia singer. Saya tanya gembalanya, meninggal karena apa dia? Dibilang sama gembalanya, komplikasi. Cepat prosesnya, dalam seminggu di rumah sakit, setelah itu pass away. Saya ingat dia, tahun kemarin saya lihat dia singer, dia nyanyi, dia gak ada yang tahu umur kita saudara. Dalam hidup ini cuma kontrak berapa tahun. Tapi yang paling penting nanti kehidupan dia akan datang itu loh, itu yang menentukan. Makanya kalau ditanya berkat apa yang paling berharga, itu keselamatan. Kedua apa? Kesehatan, betul ya? Kadang-kadang orang itu dibolak-balik, gak punya uang gak bahagia, ya kan? Padahal sehat itu lebih berharga. Untung-untung kita hirup oksigen, gak pakai tabung di sini kan? Maaf ya, saya ngomong gini, papa saya pernah sakit di akhir-akhir kehidupan beliau itu pakai tabung. Susah cari tabung itu. Apalagi itu belum zaman Covid. Papa saya tiba-tiba sesak nafas di malam hari, tabung kami itu habis oksigen. Jam 2 pagi saya antar papa saya cari tabung. Cari tabung, nafas itu pun anugerah, bisa nafas itu anugerah. Kadang-kadang orang lebih mikir enggak bisa makan nasi pecel, enggak happy gara-gara nasi pecel, enggak ya, terlalu lebay, terlalu murah ya. Tapi kadang orang itu aduh enggak dapat ini, enggak happy. Kenapa kamu enggak happy? Kamu punya nafas sekarang ini. Kamu bisa makan apapun, meskipun tempe tahu pun itu kalau Anda bisa makan dengan ucapan syukur, itu nikmat. Tapi kadang orang kebalik, selalu lihat orang gak bahagia itu kenapa? Selalu melihat apa yang gak ada pada hidupnya. Coba kalau dibalik, lihat apa yang ada di hidupmu. Ada banyak hal yang bisa kita syukuri. Kita bisa sehat hari ini. Apa? Kita punya istri, apalagi istri. Kalau kita punya istri yang menolong kita, wah puji Tuhan. Thank God punya keluarga, punya anak-anak. Thank God, jangan lihat aduh anak 5, sekolahnya mahal. Selalu yang dilihat apa yang tidak ada, ujungnya tidak bahagia. Belajar menghargai apa yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Tapi yang paling utama adalah keselamatan. Kalau orang punya keselamatan, apa yang mau kita cari lagi di dunia ini sebetulnya? Karena kita tahu hidupku sudah dijamin, sudah pasti diselamatkan. Makanya enggak ada alasan untuk kita jadi orang yang takut dan gentar. Tidak ada alasan untuk kita enggak bahagia. Karena kita punya Yesus, dialah segalanya. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saya mau tutup dengan 3 poin dengan cepat. Jangan gagal dalam panggilanmu. Kenapa? Karena yang pertama, karena keselamatan itu menjadi milik pasti bagi orang percaya. Ya, jadi jangan gagal panggilanmu.
Jangan mengikut Tuhan hari ini, besok nggak ketemu lagi. Nggak, harus ketemu sampai akhir. Makanya lagu itu sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Simeon hanya menunggu kapan Yesus itu lahir, Tuhan Yesus itu lahir. Dia tunggu kapan Tuhan Yesus itu lahir. Begitu dia lihat bayi Yesus, dikatakan, langsung dia berkata, sudahlah Tuhan, kiranya aku sudah selesai, sudah pulang gak apa-apa. Sudah lihat keselamatan diberikan, padahal belum lihat karya penebusan. Baru lihat babynya aja, sudah Tuhan, thank God, terima kasih. Kita hari ini sudah di karya penebusan. Sudah dilewati 2000 tahun lebih yang lalu. Tidak ada alasan untuk kita mundur dari apapun juga. Yesus jaminan pasti kita, katakan amin. Yang pertama apa? Ingat, karena keselamatan menjadi milik yang pasti bagi orang yang percaya. Kedua, jangan jaga dalam panggilanmu. Yang kedua adalah, karena pencobaan yang kita alami, justru menunjukkan kualitas kekristenan kita. Kita adalah emas, ngalami gocoan, nggak terbakar, yang terbakar kotorannya. Tapi emasnya akan berkilau. Amin. Bilang kiri kanan, anak Tuhan tidak boleh gampang mundur. Harus maju. Amin. Harus melangkah maju anak Tuhan. Karena pencobaan yang kita alami, justru itu pencobaan yang menunjukkan kualitas kita. Ya bahkan pencobaan kita itu tidak sampai mencucurkan darah dan daging. Mungkin egonya aja yang kesentil. Mungkin digesek emosinya, mungkin pribadi yang digesek. Tapi jangan. Saya ngomong sama diri saya, karena saya hamba Tuhan, jadi ngomongnya saya akan bilang bahwa melayani Tuhan, itu adalah pengabdian. Mau apapun pengabdian. Saya punya mimpi suatu hari nanti, saya kepingin melayani itu apa ya, gak usah daya itu biar saya sama Tuhan aja ya, gak boleh Anda tahu, ya itu rahasia saya sama Tuhan. Tapi saya punya sesuatu ngomong sama Tuhan. Tapi saya ngomong, kalau saya yang boleh saya ceritakan, saya ngomong, melayani itu pengabdian. Mau dimanapun melayani, itu pengabdian. Saya nggak bisa balas kebaikan Tuhan. Saya cinta Tuhan. Ngalami masalah apapun, nggak boleh gampang-gampang untuk kita tuh mau pergi dari Tuhan. Jangan, panggilanmu itu berharga. Bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan Yesus. Tapi aku yang memilih kamu. Bahkan kita disebut kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat seperti apa yang kuberitakan kepadamu. Amin. Kita ini dipilih sama Tuhan, jadi jangan tukar apapun dalam hidupmu. Yang ketiga, yang terakhir. Jangan jaga dalam panggilanmu yang ketiga, membuktikan kasih kita kepada Tuhan. Bukan karena berkat yang tampak saja, tapi ada berkat yang tidak tampak, yang pada akhirnya itu akan menjaga hidup kita. Berkat apa? Berkat keselamatan. Karena itulah segalanya bagi hidup kita. Makanya kita mau ngalami apapun juga, kita tahu kita punya berkat yang lebih baik dari semua berkat yang kita terima di dunia ini. Kalaupun ngalami tantangan, kita tidak mau jadi orang yang gentar. Karena kita tahu kita punya berkat yang terbaik, membuktikan bahwa bukan karena berkatnya aku datang ke Tuhan, tapi karena pribadinya itu berkenan di hadapan Tuhan pada akhirnya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita, mari kita bangkit berdiri. Haleluya.